Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Muhammad Fikri, Asti Andini Putri, dan Muhammad Naufal akan menjelaskan tentang pembagian desimal. Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Penulisan notasi pembagian A dibagi B, atau A dengan titik 2 B, atau A dengan garis miring B. A disebut sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Dengan B tidak boleh 0. Pembagian nilai penyebut atau B tidak boleh 0 karena berapapun nilai pembilang atau A, jika dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Contoh bilangan pecahan desimal yaitu yang pertama 0,8 adalah pecahan desimal yang dihasilkan dari 8 dibagi 10. Yang kedua 0,15 adalah pecahan desimal yang dihasilkan dari 15 dibagi 100. Yang ketiga 0,123 adalah pecahan desimal yang dihasilkan dari 123 dibagi 1000. Yang keempat 2,50 adalah pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang didapat dari pembagian suatu bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari digit atau angka mulai dari 0 sampai 9 atau dapat ditulis dengan D, kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurung kurawal. Bilangan desimal dituliskan dengan tanda. Pecahan desimal juga dapat menggunakan nilai tempat. Contohnya seperti yang pertama 0,2. Satu tempat desimal atau satu angka di belakang koma. Yang kedua 0,35. Dua tempat desimal atau dua angka di belakang koma. Yang ketiga 0,125. Tiga tempat desimal atau tiga angka di belakang koma. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal pembagian bilangan desimal, seperti jumlah desimal pada bilangan yang dibagi dikurangi jumlah pada bilangan pembagi. Jika hasil pengurangan adalah bilangan positif, maka jumlah desimal pada jawaban sebanyak hasil pengurangan tersebut. Contoh, 1,92 bagi 12 sama dengan titik. Penyelesaian, 1,92 ada 2 desimal dan 12 tidak ada desimal. 2 kurang 0 sama dengan 2, maka pada hasil terdapat 2 angka di belakang koma. Jawab 1,92 bagi 12 sama dengan 0,16. Kedua, jika hasil pengurangan adalah bilangan negatif, maka tambahkan 0 di belakang jawaban sebanyak bilangan negatif tersebut. Contoh, 19,2 dibagi 0,012 sama dengan titik. Penyelesaian, 19,2 ada 1 desimal dan 0,012 ada 3 desimal. 1 kurang 3 sama dengan min 2, maka pada hasil tambahkan 2, 0. Jawab 19,2 dibagi 0,012 sama dengan 1600. Ketiga, jika hasil pengurangan adalah 0, maka jawaban pasti bilangan bulat tanpa desimal atau tidak ada koma. Contoh, 19,2 dibagi 1,2 sama dengan titik. Penyelesaiannya, 19,2 ada 1 desimal dan 1,2 ada 1 desimal. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jawab 19,2 dibagi 1,2 sama dengan 16. Di sini saya mempunyai papan untuk mengerjakan soal pembagian bilangan desimal. Pada baris ke samping ini nantinya akan diisi dengan nilai pembilang, baris kedua ini diisi dengan nilai penyebut, dan yang terakhir, baris terakhir ini nantinya akan diisi dengan hasil dari pembagian pembilang dan penyebut tersebut.
Dan pada baris ke bawah ini nantinya akan diisi dengan nilai desimal satuan, dan yang tengah ini dengan nilai per sepuluhan, dan yang terakhir nilai per seratusan. Di sini saya mempunyai stik dengan warna yang berbeda, yaitu warna hitam, warna merah, dan warna putih. Nantinya stik ini akan diletakkan pada papan pembagian desimal tadi. Untuk warna putih ini akan diletakkan pada nilai satuan, warna merah diletakkan pada nilai per sepuluhan, dan warna hitam akan diletakkan pada nilai per seratusan. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 0,48 dibagi dengan 1,6. 0,48 ini adalah nilai pembilang dan 1,6 ini adalah nilai penyebut. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi papan pembagian baris pembilang dengan stik. Di sini 0 adalah satuan, maka pada nilai satuan baris pembilang tidak kita isi dengan stik karena nilai satuannya yaitu 0. Nah, di sini 4 adalah nilai persepuluhan, maka pada papan baris pembilang kita isi nilai persepuluhan dengan 4 stik berwarna merah. Mari kita isi bagian pembilang barisan puluhan ini dengan 4 stik berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Berikutnya 8 di sini adalah nilai per seratusan, maka kita isi pada papan bagian per seratusan dengan 8 stik berwarna hitam. Mari kita isi bagian per seratusan dengan 8 stik berwarna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya 1,6 ini adalah bilangan penyebut. 1 di sini adalah nilai satuan, maka pada bagian penyebut di papan kita isi bagian satuan dengan 1 stik berwarna putih. Nah, ini adalah barisan bagian penyebut. Kita isi nilai satuan dari penyebut ini dengan 1 stik berwarna putih. Yang berikutnya 6 di sini adalah nilai persepuluhan, maka kita isi papan bagian penyebut bagian nilai persepuluhan dengan 6 stik berwarna merah. Kita letakkan stik bagian puluhan baris penyebut dengan 6 stik berwarna merah. Jadi kita letakkan stiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan dalam penghitungan pembagian, maka kita pindahkan 4 stik puluhan ini ke bagian ratusan. Nah, 4 stik ini kita hitung sebagai puluhan. Jika ada 4 stik, berarti totalnya adalah 40. Dan ratusan ini kita anggap satuan. Jika ada 8 stik, berarti jumlahnya 8. Kita pindahkan 4 stik ini ke bagian ratusan.
Maka total dari stik ini adalah 48. Dan selanjutnya kita pindahkan juga bagian satuan dari baris penyebut ini ke bagian puluhan. Satuan ini kita anggap puluhan. Jika ada satu stik berarti totalnya adalah 10. Dan puluhan ini kita anggap satuan. Jika ada 6 stik berarti ada 6. Kita pindahkan satu puluhan ini ke bagian puluhan, maka totalnya menjadi 16 stik. Jika sudah disederhanakan, maka 48 dibagi 16 hasilnya adalah 3. Dan perlu diingat kembali, 0,48 dibagi 1,6. 0,48 ada 2 angka di belakang koma, dan 1,6 ada 1 angka di belakang koma. Kita kurangkan desimalnya, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka pada hasil ada 1 angka di belakang koma. Maka 0,48 dibagi 1,6 hasilnya adalah 0,3. Dapat kita ketahui bahwa hasil dari 0,48 dibagi 1,6 adalah 0,3. 0 di sini sebagai satuan. Maka pada papan bagian hasil tidak kita isi dengan stik berwarna apapun karena nilainya adalah 0. Dan 3 adalah persepuluhan. Maka pada papan bagian hasil baris persepuluhan kita isi dengan 3 stik berwarna merah. Mari kita isi papan bagian hasil barisan puluhan dengan 3 stik berwarna merah. 1, 2, 3. Dengan demikian 0,48 dibagi dengan 1,6 hasilnya adalah 0,3. Saya akan mempraktikkan pembagian desimal. Contoh soal 7,5 dibagi 0,25 sama dengan 7,5 terdapat satu angka di belakang koma dihitung dengan 1. Sedangkan 0,25 terdapat 2 angka di belakang koma dihitung dengan 2. Caranya 7,5 dibagi 0,25 sama dengan 75 dibagi 25 sama dengan 3. 3 adalah hasil dari bilangan pecahan yang sudah diubah menjadi bilangan bulat. Bukan sampai di situ saja, kita harus mengubahnya menjadi bilangan desimal. Caranya, dengan bilangan yang berada di belakang koma yang sudah kita hitung tadi yang bisa dihitung. 2 kurang 1 sama dengan 1. Angka 1 itu bukan untuk dihitung 1, tapi untuk membilang berapa banyak 0 yang diberikan kepada bilangan. Karena dari hasil 2 kurang 1 sama dengan 1, maka 0 yang ditambahkan ke hasil yang pembagian tadi menjadi hasil. 7,5 dibagi 0,25 sama dengan 30. Contoh soal yang kedua. Di sini ada soal 150 dibagi 1,5. 150 adalah bilangan bulat. Sementara 1,5 itu terdapat satu angka di belakang koma dihitung dengan 1. Caranya 150 dibagi 1,5 sama dengan 150 dibagi 15 sama dengan 10. 10 adalah hasil dari bilangan yang sudah diubah menjadi bilangan bulat. Angka 1 itu bukan untuk dihitung, tapi untuk membilang berapa banyak 0 yang diberikan kepada bilangan. Karena berawal dari banyaknya angka di belakang koma, maka 0 yang ditambahkan ke hasil yang pembagian tadi menjadi hasil. Jadi hasilnya 150 dibagi 1,5 sama dengan 100.